Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, nah kita kembali lagi ya di kimia. Kimia kita akan mulai hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong dipimpin doa. Minta tolong Charlene ya dipimpin doa. Silahkan. Oke, Bu. Bu Fiona dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang boleh kami lewatkan. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Tolong Tuhan berkati supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Minta tolong disiapkan, Kevin. Oke, Bu. Siap, beri salam. Selamat siang. Selamat pagi, Selamat siang. Nah, oke, berarti cuma Kelvin aja yang tidak hadir ya? Yang lain lengkap. Kelvin izin, kemudian untuk Ilya tadi, tapi sudah masuk ya? Ya, Bu. Saya cuma nggak nyalain. Oke, udah masuk. Oke. Kita akan lanjutkan ya materi kita yang kemarin. Sebentar, Ibu akan share dulu. Oke, udah siap semua ya mulai hari ini ya? Siap, Bu. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kedua dari pelajaran hidrolisis. Kalau yang kemarin sudah ya, yang pertama, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Ini kita mau menentukan tetapan hidrolisis dan juga menentukan pH larutan garam. Nah, untuk materinya sudah Ibu share di Classroom. Nanti bisa kalian cek lagi Classroom kalian ya. Kemudian di sini Ibu juga berikan link live worksheet seperti pertemuan yang sebelumnya untuk dikerjakan secara berkelompok, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mau menentukan tetapan hidrolisis atau KH dari berbagai macam garam. Kemudian yang kedua, kita mau menganalisis rumus tetapan hidrolisis garam, gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibu tanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Menentukan sifat garam. Menentukan sifat garam. Oke. Ya, sip. Jadi yang pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah menentukan sifat larutan garam. Kalau kita ingat lagi kemarin sifat garam itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan setelah kita tahu sifatnya, kemudian kita mau lanjutkan mencari tetapan hidrolisis dan juga mau mencari pH. Nah, nanti di sini Ibu akan tampilkan juga di live worksheet-nya, misalkan ada contoh. Di sini ada obat mah. Obat mah ini berarti kan obat mah itu apa sih ya? Asam lambungnya naik ya. Asam lambung naik. Nah, kemudian kita minum obat nih. Obatnya ini obat mah nih bisa proma, bisa antasida ya banyak ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih ke obat ini bisa menyembuhkan sakit mah kita gitu, sakit asam kita. Kan asam lambung berlebih kan. Nah, di dalam kandungan si obat mah ini tuh ada beberapa macam ya. Jadi ada yang kandungannya itu, jadi di dalam obat mah ini ada kandungan MgOH, MgOH2, aluminium hidroksida, ada juga ternyata kandungan garam. Misalkan garam di sini ada CaCO3, kemudian dengan natrium bikarbonat, itu contohnya ya, salah satu contohnya. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menentukan pH larutan garam ini, kira-kira bagaimana? Kemudian ketika kita mau mencari rumusnya, rumus untuk menghitung pH larutan garam, ini bagaimana? Apakah rumusnya ini akan sama untuk garam, semua garam,
Beda, Bu, beda. Beda, Bu. Beda, Bu. Beda ya? Beda, karena kita sebelumnya udah tahu sifatnya juga beda. Nah, kemungkinan pH-nya juga, rumusnya juga akan beda. Nah, tapi kita akan buktikan dulu nih, apa benar gitu ya. Nah, kemudian silahkan kalian berkelompok. Ini di sini untuk menentukan, jadi untuk mencari rumus pH larutan garam. Ya, jadi nanti ada seperti menurunkan rumus. Nah, di sini juga ada video, nanti silahkan kalian bisa lihat videonya di sini ya. Jadi ada panduannya di sini, pedoman bisa. Kemudian silahkan masuk ke LKPD yang sudah Ibu berikan, LKPD interaktif yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Nah, untuk kelompoknya ini ya, Nak ya. Ada 4 kelompok. Nah, silahkan kalian berkelompok. Kemudian nanti silahkan kalian keluar ya, keluar dari Jimit ini. Silahkan berkelompok. Nanti kalau sudah, kembali lagi ke sini untuk presentasi. Ya, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Belum, Bu. Bu. Belum ya, aman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti silahkan kalian keluar ya, Nak. Nanti 15 menit sebelum pelajaran selesai, kita kembali lagi ya ke room ini. Oke? Terima kasih, silahkan keluar, Nak. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Sudah Siang, Bu. kembali lagi ke sini. Sudah kembali lagi ke sini, coba. Kita 18 tambah Ibu 1, 19 ya. Kurang 1 nih, siapa? Kelvin hari ini tidak hadir, Bu. Dia izin. Kelvin tidak hadir ya. Oke, berarti yang lain udah lengkap ya. Oke, kita lanjut ya, Nak. Coba sebentar Ibu present dulu. Nah, ini untuk hasil diskusi kalian ya.
Jadi untuk hasil diskusi yang kelompok 1, di sini sudah ada jawabannya, sudah ada hasil. Nah, silakan dipresentasikan. Sebentar Ibu buat ini dulu ya. Nah, silakan dipresentasikan. Nah, siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1? Saya. Mau siapa dulu? Oke, Itu. silakan. Antonius ya. Jadi reaksi antara Ci minus AQ ditambah dengan H2O tidak terjadi reaksi. Sementara reaksi antara NH4 dan H2O hasilnya adalah NH4OH ditambah H+. Oke. Kemudian di sini lanjut ya, yang ini untuk mencari KH-nya. Untuk mencari KH, NH4OH dikali dengan H plus per NH4 plus. Oke, Andrea ya tadi ya. Oke, thank you Andrea. Kemudian silakan dilanjut. Ini nak, mencari KH berarti bisa dilanjutkan. Jadi mencari KH maksudnya adalah KW dibagi KB. Ya, lanjut poin 7. Untuk mencari H plus itu akar KW per KB dikali NH4 plus. Oke, thank you. Nah, berarti untuk mencari H plusnya bagaimana nih? Caranya itu akar dari KW per KB dikali NH4Cl. Ya, boleh dilanjut sekalian. Kemudian untuk yang NH4, yang kemudian ada akar dari KW per KB kali garam. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 ya sudah bagus. Nah, ini juga nanti bisa kelompok yang lain sama seperti kelompok 1, maksudnya presentasinya tidak harus satu orang ya, boleh bergantian. Nah, sekarang Ibu tampilkan hasil yang kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Nah, minta tolong silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi, Kelompok 2. iya Bu, saya dulu ya Bu. Jadi klorida dengan ion negatif direaksikan dengan H2O menjadi tidak terjadi reaksi. Kemudian NH4 ion plus direaksikan dengan H2O terjadi NH4OH. Direaksikan kembali dengan H ion plus. Oke, terima kasih Angelin. Kemudian bisa dilanjutkan ini? Jadi untuk mendapatkan KH dapat digunakan pertama NH4OH dikali H plus kemudian dibagi dengan NH4 plus. Terima kasih Jessica. Lanjut ke sini ya. Kemudian untuk mencari H plus bisa digunakan rumus akar KW per KB dikali NH4 plus. Terima kasih Felicia. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ketika NH4 plusnya diganti dengan garam NH4Cl, berarti bisa diganti jadi apa? Silakan dilanjutkan. Kelompok 2. Patrice. Ya Bu, yang H plus
Jadi itu Bu, akar KW per KB X NH4CL. Oke, thank you. Nah, berarti bisa dilanjutkan lagi ya di sini, kemudian NH4Cl-nya diganti jadi garam. Oke, terima kasih kelompok 2. Sebentar Ibu tampilkan dulu ya yang kelompok 3. Sebentar. Oh, ini kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 dulu, nak. Kelompok 4 di sini ada Van Diago, Ines, Tamara, Nicholas, Sudivia. Nah, silahkan dipresentasikan hasilnya. Oke, berarti yang pertama kalau Cl minus sama H2O itu tidak terjadi reaksi apa-apa. Sedangkan yang NH4 plus dengan H2O maka akan menjadi NH4OH ditambah dengan H plus. Makasih, Pandi. Siapa lagi? Kemudian tetapan hidrolisis garam itu atau KH jadinya NH4OH dikali H+, kemudian dibagi NH4+. Terima kasih, Ines. Bisa lanjut ke sini ya. Siapa nih? Aku Bu. Terus kalau misalnya KH itu sama dengan KW per KB. Makasih, Tam. Lanjut nomor 7, poin 7. H plus itu sama dengan KW per KB dikali NH4 plus. Oke, makasih Nicholas. Nicholas Sudivia. Nah, ini bisa disampaikan lagi. Boleh nih siapa? Untuk menentukan H plusnya jadi gimana? Kandi, boleh? Kalau H plus itu akar dari KW per KB dikalikan dengan garam. Oke, bagus ya. Kelompok 4 juga sudah bagus. Kelompok 2 tadi juga sudah. Nah, sebentar Ibu akan tampilkan di sini kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini sekarang yang asam lemah basa kuat ya. Nah, silakan yang kelompok 3. Siapa nih kelompok 3? Yang pertama itu CH3COO min sama H2O menjadi CH3COH ditambah OH min. Terus kalau yang Na plus ditambah H2O tidak terjadi reaksi apa-apa, Bu. Oke, makasih Charlene. Kemudian, nah ini kali ya. Jadi Ibu tulis kali di sini. Silakan dilanjut kelompok 3. KH itu sama dengan KW per KA. Terima kasih Evelyn. Boleh lanjut sekalian? Untuk mencari OH itu sama dengan akar KW per KA dikali CH3COO. Oke, terima kasih Evelyn. Lanjut kelompok 3. Untuk mencari OH dapat diketahui dari akar KW per KA dikali CH3COONA. Ya. Kemudian, ini untuk kesimpulan yang terakhir. Untuk mencari OH menggunakan akar KW per KA dikali garam. Oke, terima kasih ya, Nak. Jadi ini sudah ada hasil diskusi kalian. Kelompok 1 sampai 4 sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi sudah bagus. Ini ada
hasilnya. Mungkin tadi ketika pembacaan ada beberapa ini nggak apa-apa ya. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum Ibu lanjutkan lagi? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya? Nggak ada? Nah, sebentar. Dari hasil diskusi kalian tadi ya, dari hasil diskusi 4 kelompok tadi, kan sudah dapat hasilnya nih. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kira-kira apa? Silahkan kalian bisa sampaikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan, kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk menentukan pH garam, terdapat beberapa rumus tergantung sesuai dengan penyusunnya. Oke, bagus Audrey ya. Jadi untuk menentukan pH garam, ini bisa disesuaikan berdasarkan unsur penyusunnya. Tadi kalian sudah menjawab di awal untuk menentukan pH garam itu beda ya, berbeda-beda. Nah, ternyata sudah terbukti di sini untuk menentukannya itu berbeda. Jadi berbeda itu didasarkan atas penyusunnya. Nah, bagaimana penyusunnya? Tadi ada dua LKPD yang diberikan. Kira-kira bagaimana? Bisa dilanjutkan lagi? Atau kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Kalau misalnya terdiri dari asam kuat, basa lemah, maka dia mencari pH. Ya. Ini ya. Mencari pH-nya bagaimana? Mencari pH-nya itu A plus sama dengan akar KW per KB dikali M dikali valensi. Oke, terima kasih Ilya ya. Jadi kalau dia itu terdiri dari asam kuat, basa lemah, berarti karena yang kuatnya itu asam, maka rumusnya yang H+. Yang lemahnya basa berarti KW per KB, gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Bagus Ilya, yang lain? Kalau terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka cari pH-nya pakai OH- itu akar KW per KA dikali M dikali valensi. Oke, Ines. Makasih ya Ines, bagus. Jadi, sekarang dibalik. Yang lemah yang asam, basanya yang kuat. Jadi, siapa yang kuat, itu berarti jadi rumus ya. Basa kuat, berarti rumusnya jadi OH-. OH- sama dengan akar KW, karena yang lemah asam, maka KW per KA. Sama dikali molaritas, dikali valensi juga. Makasih Ines. Kemudian ada lagi yang lain. Kalau tadi dari asam lemah dan basa lemah, jadi kita bisa mencari pH-nya dengan menggunakan rumus H+, yaitu dengan akar KW per KB dikali KA. Oke, bagus Felicia ya. Jadi kalau asam lemah, basa lemah, sama-sama lemah nih, kita untuk mencari H+-nya adalah KW per KB dikali KA. Bagus ya, makasih. Untuk kesimpulan, tadi ini yang dibahas yang tentang pH ya. Untuk cari pH, rumusnya ada beberapa, dilihat dari unsur penyusunnya, tergantung penyusunnya siapa. Nah, karena tadi tujuannya ada dua, yang satu menentukan pH, yang satu lagi menentukan tetapan hidrolisis. Nah, kira-kira kesimpulan apa nih yang kalian dapatkan dari tetapan hidrolisis? Tetapan hidrolisis asam kuat basa lemah adalah KH sama dengan KW per KB. Oke, Patricia ya. Makasih, bagus Patricia. Jadi kalau dia ini asam kuat, basa lemah, berarti KH-nya KW per KB. Jadi setiap yang lemah berarti dia
KB ya, basa lemah berarti KB gitu. Lanjut, ada lagi yang lain? Untuk menetapkan tetapan hidrolisis asam lemah basa kuat, kita dapat menggunakan rumus KH sama dengan KW per KA. Oke, bagus, Syarlin ya. Jadi kalau asam lemah basa kuat, asam lemah basa kuat berarti yang lemah kan asamnya. Berarti KH-nya KW per KA. Jadi dilihat siapa yang lemah, berarti dia memiliki tetapan asam atau tetapan basa, begitu ya. Bagus, Syarlin. Ada lagi yang lain? Untuk menetapkan hidrolisis asam lemah dan basa lemah, KH-nya dapat diperoleh dengan KW dibagi dengan KA kali KB. Oke, Andrea ya, bagus ya. Jadi kalau untuk menentukan tetapan hidrolisis, sama-sama lemah ya ini ya, asam lemah, basa lemah, berarti ini KW per KW dibagi KA per KB, gini ya. Nah, kemudian ada lagi, Tamara, coba Ibu mau dengar, Tamara. Nicholas? Tamara atau Nicholas? Tadi saya sama kayak yang lain. Oh, sama ya? Oke, sip. Sama ya. Nah, ini bisa dilihat lagi di sini, di slide yang Ibu berikan juga ada ya. Jadi untuk KH-nya seperti ini. Nanti dilihat unsur penyusunnya. Jadi, ketika yang lemah, misalkan basa lemah, berarti dia memiliki KB. Kalau yang lemahnya asam, berarti di sini KA. Ya, siapa yang lemah itu yang memiliki tetapan yang lemah itu yang KA atau KB. Nah, untuk membandingkan juga, misalkan di sini asam kuat, ya, asam kuat mencari rumusnya, rumus pH ini adalah di sini ada H+, karena yang kuat asam, berarti yang dijadikan rumus adalah H+. Karena yang basanya yang lemah, maka rumus di dalam ini adalah KW per KB. Jadi tidak boleh terbalik, ya. Nanti silakan kalian amati lagi, pahami lebih lagi untuk membandingkan, mencari rumus yang sesuai. Jadi silakan disesuaikan, nanti dilihat unsur penyusunnya siapa saja. Itu ada yang ditanyakan atau tidak? Sampai sini? Sudah jelas ya? Oke. Nah, kemudian Ibu tanya, untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau disampaikan tidak? Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira dapat sesuatu apa? Yang selain kesimpulan tadi boleh ya? Mungkin dari pembelajaran ini kita jadi lebih teliti dalam membedakan yang mana asam sama yang mana basa. Bunyi apa tuh? Iya, jadi kita lebih teliti lagi untuk menentukan mana asam, mana basa. Kemudian juga bisa juga lebih teliti lagi mana asam kuat, mana yang lemah, basa kuat, mana yang kuat, mana yang lemah. Gitu ya. Bagus, Pandi. Terima kasih. Ada suara apa? Petir hujan di sana. Iya, Bu. Oh, hujan beneran. Kirain ada sound efek apa gitu. Ada lagi refleksi yang mau disampaikan pembelajaran hari ini apa? Aku. Kalau ya, Tamara. Kalau menurut aku kayak seru gitu, soalnya kayak bisa nurunin rumus sendiri. Oke, seru ya. Seru bisa mencari rumus sendiri. Jadi itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, jadi bisa menentukan rumus sendiri. Mudah-mudahan berdasarkan pengalaman pembelajaran ini bisa makin membuat paham ya, karena rumus asam basa itu kan banyak. Kalau kita lihat itu ternyata banyak. Ada asam basa yang kemarin, terus materi yang hidrolisis, penyangga juga, itu semua rumusnya ada banyak, rumusnya ada macam-macam rumus ya. Ada lagi yang lain, refleksi yang lain? Bagus, Tamara. Ibu, saya Bu. Dari pembelajaran hari ini saya bisa belajar Bu, kalau misalkan rumus pH hidrolisis itu ternyata berbeda dengan rumus pH asam basa. Oke, terima kasih Jessica ya. Jadi ternyata kalau kita lihat rumusnya itu beda. Walaupun kalau kita lihat
Di sini sama-sama dia memiliki sifat misal asam, misal di sini basa, begitu ya. Tapi ketika kita mencari rumus pH itu beda dengan yang pertemuan sebelumnya, bab yang sebelumnya yang tentang asam basa. Jadi ternyata rumus untuk hidrolisis itu berbeda. Oke, terima kasih Jessica, sudah bagus. Kemudian ada lagi pertanyaan? Atau mau tambahan yang lain? Kalau tidak ada, Ibu akan berikan soal ya. Nah, silahkan kalian masuk ke link yang Ibu berikan ini. Oh ya, ini udah ada yang selesai ya. Nah, silahkan masuk ke sini, nak. Yuk, Ibu tunggu ya. Sebentar, Ibu mau buka dulu hasilnya. Sebentar. Nah, ini udah ada nih hasil dari punya Tamara ya, udah masuk di sini. Di sini soalnya itu ada beberapa bahan. Nah, kemudian mencari rumus pH-nya. Ini sudah ada, ya bagus ya. Jadi sudah bisa di sini. Kemudian Ibu cek lagi sebentar. Nah, yang belum turn in silahkan ya. Sambil tunggu. Ada kesulitan enggak? Sudah ya? Nah, ini untuk hasilnya. Ini Ibu ambil contoh dari punya Tamara ya. Tadi yang tentang pasta gigi, gimana dengan kesehatan gigi kita? Pasta gigi ternyata dia ada kandungannya ya. Pasta gigi di sini ada kandungannya, di sini ada kandungan natrium klorida. Itu kenapa kok dia bisa digunakan untuk gigi kita ya. Jadi apa sih namanya? Mencegah kerusakan gigi. Kan banyak bakteri tuh di mulut, kemudian dia bakteri itu biasa dia suka di lingkungan yang asam. Makanya dia ada kandungan seperti ini, NaF. Kandungannya dia basa gitu ya. Bagus. Nah, kemudian nanti Ibu sambil tunggu, masih ada waktu ya, nanti beberapa masih belum. Yang sudah bagus, sudah banyak yang benar. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Berarti sudah jelas ya untuk pertemuan hari ini. Oke, berarti kalau sudah jelas, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jadi minggu depan itu kita masih melanjutkan di hidrolisis. Kalau hari ini kita sudah menyelesaikan menentukan rumus pH, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung. Jadi nanti kita masuk ke perhitungan pH. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebentar, Ibu tuh tadi kita foto dulu ya. Minta tolong dibuka kameranya. Ada beberapa yang ada masalah jaringan ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, Nak. Kalau sudah, berarti kita tutup hari ini ya. Minta tolong ditutup doa. Kemudian nanti setelah berdoa, boleh disiapkan. Ibu Fiona dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama tadi kami belajar kimia.
Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas. Berkatilah agar kami dapat mengingat materi pelajaran yang disampaikan tadi, dan berkatilah agar kami dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Minta tolong disiapkan. Siap beri salam. Selamat pagi Bu Fiona. Terima kasih Bu Fiona memberkati. Selamat siang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you ya. Makasih Bu. Makasih. Ya, ayo. See you. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih.